Islam, agama yang merupakan rahmatan lil alamin, yang membawa berkah dan rahmat bagi seluruh alam semesta beserta segenap isinya. Agama yang mendatangkan kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Ini tergambarkan secara jelas di Indonesia, di mana penyebaran agama Islam dilakukan secara damai, antara lain oleh pedagang Gujarat melalui media perdagangan ataupun pernikahan antara kaum pribumi dan pendatang. Awalnya, pembelajaran agama Islam dilaksanakan secara informal di surau-surau. Lama-kelamaan, proses belajar mengajar ini dilembagakan dalam bentuk pesantren yang dilengkapi dengan asrama. Pesantren lahir di Indonesia untuk mensyariatkan orang-orang dan masyarakat yang baru masuk Islam. Jadi Wali Songo masuk, mengislamkan orang itu secara massal, secara keyakinan. Tapi secara aturan hukum Islam, dia belum mendalami. Nah, periode selanjutnya memerlukan pendidikan formalnya. Sehingga dengan demikian lahirlah pesantren yang melakukan formulasi terhadap ajaran-ajaran yang bersifat masif itu tadi. Pesantren lahir di Indonesia oleh masyarakat. Jadi tidak ada campur tangan pemerintah ketika itu, apalagi pemerintah Belanda. Kalau sekolahan itu menyajikan keilmuan, kalau pesantren menyajikan kehidupan. Pesantren didirikan secara swadaya dan berbasis masyarakat. Kemandirian inilah yang merupakan kekuatan, ciri khas, dan menjadi cikal bakal perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Melalui kepemimpinan kiai atau wali dan ulama yang begitu berpengaruh, penyebaran agama Islam yang membawa perdamaian dilakukan secara lebih sistematik dengan mengasimilasikan nilai-nilai lama dari tradisi lokal dengan nilai-nilai baru dalam ajaran agama Islam. Asimilasi nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai tradisional lokal yang ada di masyarakat inilah yang menyebabkan Islam mudah diterima dan berkembang pesat ke seluruh Jawa dan pulau-pulau lainnya di Indonesia. Dalam perkembangannya, pesantren tidak lagi sebatas pusat pendidikan, tetapi juga menjadi pusat peradaban. Nilai-nilai keagamaan dan bermasyarakat menyebar melalui jaringan santrinya ke berbagai penjuru daerah, pulau-pulau lain di luar Jawa, dan bahkan hingga ke luar negeri. Untuk menjaga kemandirian, pesantren mengembangkan berbagai unit usaha yang dilengkapi program keterampilan untuk memberdayakan masyarakat sekitar. Pesantren menyajikan kehidupan. Jadi yang diajarkan kiai ke santri itu bagaimana dia hidup. Bukan hanya bagaimana dia pintar. Nah, salah satu daripada unsur kehidupan tentu pintar. Satu. Yang kedua benar. Yang ketiga bisa membawakan kebenaran ini kepada masyarakat. Nah, kemudian pondok ini berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berkembang. Misalnya tentang pangan, tentang sandang, tentang keamanan, bagaimana menjaga kerukunan persatuan di sekitar itu. Sekarang lalu pesantren mendirikan juga sekolah-sekolah teknologi dan sebagainya karena masyarakatnya membutuhkan. Jadi perkembangan pesantren itu menyesuaikan diri dari tingkat demand daripada masyarakat itu. Pendidikan Islam yang menyajikan asimilasi ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum sangat berkontribusi besar terhadap penyebaran Islam yang moderat di Indonesia. Perkembangan selanjutnya dalam pendidikan Islam
tercermin pada adopsi sistem pendidikan formal di sekolah yang melahirkan madrasah. Lembaga pendidikan ini sebagai bentuk pendidikan umum dengan ciri khas Islam yang memiliki jenjang mulai dari madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, hingga madrasah aliyah. Adopsi dilakukan dalam materi ilmu umum dalam kurikulum madrasah secara bertahap. Di samping tetap menyelenggarakan program pendidikan keagamaan Islam dalam bentuk diniyah, pesantren juga menyelenggarakan madrasah yang disetarakan dengan sekolah umum. Berbagai bentuk penguatan pun diberikan untuk meningkatkan kapasitas lembaga dan kualitas pembelajaran santrinya. Salah satunya adalah perumusan program-program prioritas bagi pesantren dan pemberian beasiswa bagi santri untuk dapat melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi keagamaan Islam negeri di seluruh Indonesia. Santri Indonesia setiap tahunnya juga mengukuhkan resolusinya melalui Hari Santri Nasional untuk selalu menjaga keutuhan bangsa dan negara dan dalam praktik keagamaan menjaga nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Pentingnya pendidikan agama Islam pun tidak luput dari perhatian pemerintah. Tahun 1952, pendidikan agama Islam dimasukkan dalam mata pelajaran pilihan. Pada tahun 1968, pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib dan tolok ukur kelulusan. Ini semakin ditegaskan melalui peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007 pasal 3, di mana pemerintah melalui Menteri Agama mewajibkan setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan menyelenggarakan pendidikan agama. Bahwa sesungguhnya Islam menginginkan kita menjadi orang-orang yang cinta agama. Pada jenjang pendidikan tinggi, pendidikan Islam diselenggarakan dalam 2 jalur yang saling melengkapi, yaitu Mahat Ali di dalam pesantren dan IAIN dan UIN di luar pesantren. Sementara Mahat Ali berkonsentrasi pada ilmu-ilmu keagamaan dan dakwah, IAIN dan UIN menggabungkan ilmu-ilmu umum dan ilmu agama Islam. Keseluruhan komponen pendidikan Islam dalam berbagai jenjang menjadi bagian yang terintegrasi dalam sebuah sistem pendidikan nasional dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sejak itu, baik diniyah, madrasah, maupun pendidikan tinggi Islam yang semula berada di luar sistem pendidikan nasional diakui pemerintah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Saat ini, struktur subsistem pendidikan Islam menjadi kompleks dan besar, baik jenjang dan jenis pendidikan, jumlah lembaga, maupun peserta didik yang dilayani menjadi semakin banyak. Berapa sih kontribusi pendidikan Islam terhadap sistem pendidikan nasional? Nah, ini bisa kita lihat secara terukur, misalnya kita lihat di madrasah misalnya. Kontribusi madrasah itu ada sekitar 20% dari kontribusi pendidikan dasar menengah di Indonesia. Jadi jumlahnya secara kuantitatif cukup signifikan karena mulai dari MI atau SD sampai aliyah SMA itu sekitar 20% dari sistem pendidikan nasional. Itu belum lagi kita bicara tentang pesantren. Pesantren kita sangat banyak sekali, jumlahnya ada sekitar 30.000 pesantren, ada 4 juta siswa-siswi atau santri di Indonesia yang belajar di pesantren itu. Jadi dari sisi kuantitas saja itu sudah sangat signifikan. Itu belum kita bicara tentang perguruan tinggi. Perguruan tinggi juga kita punya cukup masif di Indonesia. Kita ada sekitar 700 perguruan tinggi Islam di Indonesia, negeri dan swasta. Dan saya sering menyebutnya sebagai negara yang memiliki lembaga pendidikan Islam terbanyak di dunia. Tugas fundamental lembaga pendidikan Islam yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mengobjektifikasi, mentransformasi pengetahuan agama menjadi pengamalan agama. Ini tugas yang paling berat, ini tugas yang paling esensial, yang paling fundamental, tetapi harus dilaksanakan oleh Kementerian Agama, oleh Lembaga Pendidikan Islam Indonesia.
Pendidikan Islam juga memiliki keunggulan komparatif pada masing-masing jenisnya. Melalui diversifikasi konsentrasi madrasah yaitu sains, vokasi, keagamaan, dan madrasah reguler, berbagai keunggulan pun berhasil dicapai. Kini, siswa madrasah sudah mampu bersaing dengan sekolah umum dan meraih prestasi di bidang akademik. Murid-murid madrasah mengukir berbagai pencapaian di tingkat nasional maupun internasional. Termasuk ketika berlaga di Olimpiade Sains Nasional, Lomba Karya Tulis Ilmiah Bidang Keagamaan tingkat nasional, festival dan kompetisi robotik madrasah, maupun Asian Youth Robotic Olympiad atau AYRO 2016 yang digelar di Singapura, yang tidak saja berbuah penghargaan, namun juga kesempatan bagi siswa-siswi madrasah untuk merasakan pengalaman untuk belajar singkat di luar negeri karena prestasi mereka ini. Nilai rata-rata UAN murid madrasah juga cenderung lebih tinggi dibanding nilai rata-rata nasional, terutama dalam mata pelajaran bahasa. Rasio antara jumlah pendaftar madrasah dan murid yang diterima pun semakin besar. Ketika lulus, mereka juga mudah mendapatkan pekerjaan. Bahkan, melalui program vokasinya, sejumlah madrasah berhasil membiayai sendiri kegiatannya melalui unit usaha sekolah yang dikembangkan. Lebih jauh, di tingkat yang lebih tinggi, perguruan tinggi Islam juga membuktikan kegemilangannya. Perguruan tinggi Islam umumnya kini sudah terakreditasi A, dibimbing para dosen yang berlatar belakang pendidikan internasional dari Eropa, Amerika, Timur Tengah, Jepang, dan lain-lain, yang kaya dengan wawasan dan hasanah ilmu pengetahuan. Sebaliknya, dosen-dosen tamu asing, salah satunya dari Jerman, kerap berbagi ilmu di perguruan tinggi Islam. Selain itu, sejumlah perguruan tinggi Islam juga diminati oleh mahasiswa asing dari berbagai negara. Dosen-dosen perguruan tinggi Islam juga aktif menulis di berbagai jurnal internasional, sehingga pemikiran mereka terindeks secara global. Perguruan tinggi Islam pun telah melahirkan begitu banyak profesional di bidang ekonomi syariah, kedokteran Islam, dan psikologi yang dibutuhkan di lapangan kerja masa kini. Lebih jauh, Kementerian Agama Republik Indonesia menginisiasi program 5.000 doktor untuk dapat terus memenuhi kebutuhan akan cendekiawan Islam yang mumpuni dan membangun reputasi Islam di Indonesia sebagai rujukan dunia. Indonesia juga selalu aktif berpartisipasi dan bahkan menjadi tuan rumah dari Annual International Conference on Islamic Studies atau AICIS, sebuah konferensi internasional tingkat tinggi yang melibatkan ahli dan cendekiawan Muslim dan non-Muslim antara lain dari Amerika, Inggris, Australia, Prancis, dan Jerman untuk membahas persoalan-persoalan sosial budaya berbasis studi dunia Islam terkini. Selain standarisasi pendidikan diniyah formal di pesantren agar setara dengan jenis pendidikan formal lainnya, Ma'had Ali juga mulai dikembangkan keberadaannya. Tahun 2016, lembaga pendidikan ini akan dikembangkan di 14 provinsi di Indonesia. Di sisi lain, reformasi pendidikan agama Islam di sekolah dalam isi dan metode pembelajaran dengan pembelajaran agama Islam rahmatan lil alamin telah membantu menanamkan nilai-nilai budaya damai seperti toleransi, demokrasi, dan multikultural, serta membantu menangkal penyebaran paham radikal di sekolah. Hal ini berkat pengembangan bimbingan teknis terhadap semua guru agama Islam secara tuntas sampai akhir 2016. Reformasi ini telah berhasil mendongkrak popularitas mata pelajaran agama Islam di sekolah dan menjadi semakin diminati oleh para siswa. Bahkan, metode pembelajaran yang digunakan mulai diadopsi oleh guru mata pelajaran agama lain dan mata pelajaran umum. Visi pendidikan Islam adalah
visi di mana kita mengharapkan Islam sebagai sebuah agama yang mengandung nilai-nilai kebajikan, juga toleransi karena konteks Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, masyarakat yang beragam, Islam yang menebarkan kemaslahatan bagi sesama, bahkan bagi alam semesta. Dan tentu ajaran Islam seperti inilah yang kemudian disebarluaskan melalui pendidikan baik formal maupun informal dengan mengintegrasikan ilmu-ilmu agama dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kemudian pendidikan Islam itu akan tetap relevan dalam konteks merespon tuntutan situasi dan kondisi masyarakat. Tentu kita semua sangat optimis karena kita, bangsa Indonesia memiliki potensi yang begitu besar. Juga dari masyarakat luas secara keseluruhan itu memberikan dukungan yang luar biasa. Tentu dengan potensi yang sedemikian besar, kita optimis bahwa visi pendidikan Islam ke depan akan semakin tidak hanya mampu kita jaga dan kita pelihara, tapi bisa kita kembangkan di masa-masa mendatang. Dengan visi seperti tadi, dengan potensi yang sangat besar, maka harapannya adalah bahwa pendidikan Islam Indonesia itu bisa menjadi rujukan dunia, bisa menjadi kiblat, salah satu model bagi dunia dalam melihat bagaimana penerapan nilai-nilai Islam dalam merespon tuntutan zaman, sehingga harapannya pendidikan Islam Indonesia bisa memberikan kontribusi dalam ikut membangun peradaban dunia. Tantangan yang paling the most challenging ya bagi kita itu adalah pertama karena lembaga pendidikan Islam ini kan sebagian besar atau mayoritasnya milik masyarakat. Jadi 92% lembaga pendidikan kita itu dimiliki, didirikan, diurus oleh masyarakat. Sisanya oleh pemerintah, sehingga terkendala oleh tentunya persoalan budget ya, persoalan anggaran, persoalan dana. Dari 400 triliun anggaran pendidikan, untuk pendidikan Islam itu hanya 45 triliun. Jadi ya sekitar 11% sekian. Padahal kontribusinya itu, bebannya, amanahnya itu di atas 20%. Tetapi karena partisipasi masyarakat cukup tinggi, sehingga alhamdulillah bisa berjalan. Kemudian mutu dan kualitas juga alhamdulillah banyak yang bagus sekali, tapi masih ada juga memang yang memprihatinkan. Dan sebagian besar persoalannya karena masih infrastruktur ya, infrastruktur madrasah, sehingga saya kira memang perlu ada strategi khusus, perlu ada desain khusus pendanaan sarana prasarana madrasah. Ini tantangan paling besar. Kita harus mencari cara untuk melibatkan masyarakat. Jadi mengajak masyarakat untuk bersama-sama berkontribusi, mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa pendidikan ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tugas masyarakat, tugas kita bersama.